Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Tadi di video sebelumnya saya yakin Bapak dan Ibu sudah melihat behind the scene atau di balik layar kegiatan program PHBK Akbar 3. Betul ya, luar biasa sekali ya. Tadi bermacam hal-hal atau kegiatan ataupun yang dilalui oleh para sekolah koordinator maupun sekolah mitra. Jadi perjuangannya itu luar biasa dengan tujuan untuk bisa menerapkan PHBK agar hasilnya menjadikan anak-anak di Indonesia menjadi anak yang berkarakter, cerdas, dan kreatif. Nah, di sini saat ini saya sudah menghadirkan 4 orang perwakilan guru-guru sekolah koordinator. Nah, Bu Kartini ini kondisinya sekarang seperti yang saya sampaikan tadi ya, sedang berjuang dengan sinyalnya nih di Kepulauan Sangihe. Ini saya sangat luar biasa apresiasi dari IHF dan dari Pemda, ini ada fasilitasi Bu. Jadi kami bersyukur sekali lewat Dignas, lewat Kemenag, mereka apresiasi tentang keberadaan IHF lewat PHBK di Kepulauan Sangihe. Tapi untuk PPA 3 saya jujur Bu, karena cuaca tiba-tiba ini untuk wilayah Sulawesi Utara khususnya kami di Kepulauan Sangihe dan Talaut kena ekstrim. Oh, ekstrimnya seperti apa Bu? Badai dari Jepang dan Filipina sampai akhir ini masih berasa. Bu Kartini, selain Kepulauan Sangihe, sekolah mitranya itu juga ada di beda pulau lagi ya Bu? Yaitu di Talaut, betul Bu? Iya, betul, nah itu Bu. bisa diceritakan nggak Bu perjuangan Ibu ketika harus ngecek ke SM yang ada di beda pulau? Nah itu seperti apa perjalanannya Bu? Alhamdulillah pemberangkatan jam 10 malam dari Sangihe karena kapal malam datang jam 5 sore. Itu dengan goyangan yang alhamdulillah memang terukur. Bu Kartini kalau boleh disampaikan lagi, berarti perjalanan dari Kepulauan Sangihe sampai ke Talaut itu butuh waktu berapa hari Bu? Iya. Kalau naik kapal perintis 1 hari 1 malam Bu. 1 hari 1 malam. Itu saya satu ke Melong, dari situ tidak langsung sampai, saya masih sepit lagi. Naik kapal 1 hari 1 malam, lalu naik speed gitu ya Bu ya? Ya, saya speed. Oke. Dan itu dan itu mengarungi lautan yang istilahnya angin dan ada badainya gitu ya Bu ya? Berikutnya saya akan ngobrol dengan Ibu Aini ya. Bu Aini nun jauh juga nih di sana di wilayah Sumatera Utara atau tepatnya di Karo. Nah, dengar-dengar Bu Aini ini pada saat lagi mau kegiatan pelatihan online PPA 3 itu Bu Aini sempat demam ya? Melewati beberapa zona ya. Yang pertama itu zona kita ngelewatin sawah. Setelah sawah ada jalan berbatu, setelah itu ngelewatin jalan yang tanjak kan gitu, nggak ada turun. Setelah itu ngelewatin kebun sawit, setelah itu ngelewatin kebun jagung. Berarti panjang ya Bu ya ini perjalanannya. Ya, jadi setelah sampai ke SM, sinyal udah nggak ada. Jadi mereka itu sih setelah saya sampai di SM itu saya sangat terharu melihat mereka, mengapa mereka itu kalau kegiatan Zoom itu sering terhambat gitu ya. Ternyata gitu kami sampai di sana memang seperti itu keadaannya. Sampai ke rumah kami sekitar pukul 6 sore. Dari itu saya kok nggak enak badan saya gitu ya Bu Idi. Saya karena itu perjalanan seperti itu. Ya di situ sering longsor, sinyal juga nggak ada. Waduh. Becek. Saya sering kan kalau lagi monitoring saya kirim ke grup SM gitu ya. Sampai kadang Bu Afi itu kan ngelihat gitu ya, dia Bu Aini seperti itu. Iya memang seperti itu Bu Afi. Saya ngomong ke Bu Afi seperti itu. Tapi saya senang Bu Edi karena
SM kita itu semangat gitu. Oke, baik, berarti mungkin yang Bapak Ibu dengar tadi itu banyak sekali perjuangan para guru SK. Di balik perjuangannya ternyata ada juga hal-hal hikmah yang didapatkan ya. Nah, salah satunya adalah Ibu Anita dari SBB Pelangi Nusantara 2 di Kota Semarang. Ini dengan menerapkan PHBK katanya jadi dosen praktisi ya, Bu? Betul sekali Bu Edi, alhamdulillah sebuah kesempatan emas nih buat saya Bu Edi, dan tidak menyangka bahwa perjalanan saya sampai seperti ini berkat PHBK Bu Edi. Oke, boleh diceritakan singkat Bu, gimana dengan PHBK akhirnya bisa mengantarkan Bu Anita jadi dosen praktisi Bu? Di universitas mana Bu Anita, boleh disampaikan juga? Saat ini saya mengajar di Universitas Ngudi Waluyo di daerah Kabupaten Tangerang, sekitar 1,5 jam dari tempat saya. Dan memang awalnya informasi ini ada dari salah satu kerabat yang memang sudah dosen di sana, kemudian memberikan info bahwa akan ada program Kemendikbudristek di mana kolaborasi antara dosen dengan praktisi, mendekatkan mahasiswa itu dengan nantinya yang akan dia hadapi setelah lulus, begitu maksudnya, tujuannya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan itu, lalu kami alurnya mengisi link Bu, yaitu ada 2 mata kuliah sebenarnya yang direkomendasikan kepada saya, yaitu untuk KS, unit kesehatan sekolah, dan yang kedua adalah pengembangan motorik anak usia dini. Ya, baik Bu, bergabung bersama kita yaitu adalah Ibu Divri. Bu Divri ini juga posisinya ada di Pulau Jawa, yaitu tepatnya Kabupaten Sukabumi. Betul ya Bu Divri ya? Betul sekali Bu Edi. Iya, seperti yang kita ketahui Kabupaten Sukabumi itu wilayahnya luas sekali, dan luasnya wilayah ini juga tergambar dari SM atau sekolah mitranya Ibu Divri ya. Nah, itu jaraknya antara SK dengan SM itu katanya bisa sampai ini ya Bu ya, sampai naik turun dan nggak bisa pakai mobil ya untuk menjangkau sekolah mitranya. Betul Bu Divri? Betul sekali Bu Edi. Alhamdulillah untuk di Kabupaten Sukabumi sendiri Bu Edi itu dari 132 PAUDku semuanya menggunakan model pembelajaran PHBK, karena memang kami sudah kerjasama juga dengan IHF dengan Kemenag juga, dan luar biasa untuk mengawali itu untuk di PAUDku sendiri, karena memang semuanya baru 3 tahun kami berdiri. Lembaga PAUDku ini memang betul-betul banyak sekali rintangannya, dimulai dari mereka masih belum yakin, belum percaya bagaimana untuk memulai ini semua, dan kami dari seluruh pengurus PAUD Kabupaten Sukabumi berusaha meyakinkan mereka. Dan ternyata luar biasa ketika sudah dijalankan Bu Edi, itu jarak tempuh dari dari SK ke SM, dari 12 SK yang ada di Kabupaten Sukabumi itu luar biasa, hampir 80% itu jarak dari SK ke SM tidak bisa dilalui oleh mobil. Oke, berarti naik apa Bu? Kami harus menggunakan motor, dan itu pun yang memang skill yang bawa motornya itu harus yang sudah bagus gitu. Dan saya pernah ada satu kejadian juga ke tempat itu, untuk di Google Map-nya itu di pinggir jalan Bu. Ketika saya telepon, ini dari sini kemana lagi ya? Itu Bun, langsung turun ke bawah. Pas lihat turun ke bawah, memang ternyata tanjakannya itu maju kena, mundur kena gitu, pinggir-pinggir jurang gitu kan. Oh gitu, kanan kiri berarti jurang Bu? Iya. Waduh. Dengan jalan yang batu-batu yang timbul seperti itu, kalau dilalui oleh motor itu kan sedikit aja tergelincir gitu ya. Tapi ketika saya tanyakan bagaimana teman-teman, masih sanggupkah? Mereka bilang kami sanggup karena kami lihat SM-nya semangat gitu. Berarti perjuangan Bu Divri dan teman-teman sekolah koordinator di wilayah PAUDku Kabupaten Sukabumi ini bukan hanya sekedar jalanannya yang licin dan terjal saja, tapi juga jarak, nyawa juga ya Bu ya? Nyawa. Iya, makanya Bu Edi kami biasanya karena memang jaraknya jauh, kami biasanya teman-teman sekalian aja dikumpulkan wali muridnya, agar kita bisa langsung sekalian parenting juga, bisa ngobrol juga dengan wali muridnya, dengan tokoh masyarakat di sana untuk
kegiatan kemasyarakatan, untuk sosialisasi PHBK gitu kan, untuk memudahkan teman-teman juga bagaimana mensosialisasikan PHBK. Dan alhamdulillah teman-teman itu ketika kami berkunjung ke SM, mereka suka mengumpulkan orang tuanya. Jadi kami sekaligus langsung parenting juga. Jadi selain ke gurunya, ke anaknya, juga ke orang tuanya seperti itu. Oke, berarti sekalian ya, sekali sekali menyelam 1, 2, 3 pulau terlampaui gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Edi. Oke, apalagi ya yang bisa diangkat dari Bu Divri sudah ya. Oke, baik. Berarti aku closing gitu. Oke, nah itu adalah cerita perjuangan dari beberapa sekolah koordinator di program PHBK Akbar 3. Jadi terbayang ya Bapak dan Ibu, perjuangan mereka luar biasa sekali untuk bisa mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter, cerdas dan kreatif. Dan itu baru cerita sebagian kecil saja ya, karena hanya perwakilan dari beberapa guru sekolah koordinator. Pastinya masih banyak lagi cerita-cerita lainnya yang dimana menunjukkan perjuangan mereka untuk memajukan bangsa Indonesia kita.